Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Fala Razani Brizi dengan NIM 1030 12300 dari IF 4707. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara pengerjaan tugas CLO 4 kalkulus lanjut. Ada dua soal, kita akan pertama mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu. Di sini kita mendapatkan integral lipat 2 dengan dy dx, y-nya interval dari akar x menjadi ke 3 dan x-nya ini interval dari 0 sampai 9. Nah, dengan terlebih dahulu kita akan gambarkan daerahnya, daerah pengintegralannya, kemudian analisa kemungkinan untuk mengubah urutan pengintegralannya, berarti dy dx awalnya menjadi dx dy. Nah, pertama kita gambarkan dulu kemungkinan daerahnya. Kemungkinan daerahnya seperti ini. Ini merupakan y, ini adalah x nya. Nah, kita dapatkan y nya ini min 3 dan x nya ini adalah 9. Nah, karena ini ada akar x, kemungkinan bentuknya adalah seperti ini. Jadi seperti ini. Maaf kalau misalnya salah gambarnya kurang bagus, nggak jago gambar sayanya. Oke. Nah, ini kemungkinannya ya seperti ini. Dengan y-nya itu akar x menuju 3, berarti ini akar x-nya. Berarti akar x menuju ke 3. Nah, selanjutnya ini akar y ya. Akar y nya berarti akar y, terhadap y nya ya, berarti dari akar x menuju 3. Kemudian x nya dari 0 sampai 9, berarti dari sini 0 sampai 9 akar x, berarti ini merupakan daerah pengintegralannya. Akar x menuju 3, 0 sampai 9 ya. Ini merupakan daerah pengintegralannya. Ini y-nya. Ini kalau misalkan sama dengan y-nya. Nah, bagaimana kalau misalkan urutannya diubah? Awalnya dy dx menjadi dx dy. Nah, kita bisa ini bisa kita kuadratkan terlebih dahulu ya. Menjadi x kuadratkan kedua sisi, ini jadi x, ini jadi y kuadrat. Kita akan memanfaatkan x-nya ini untuk mengubah urutan pengintegralannya menjadi awal jadi dx menjadi dx dy. Sehingga kalau misalkan menjadi dx dy, bagaimana pengintegralannya? Nah, bagaimana urutannya maksudnya? Ini berarti integral lipat 2. Ini merupakan fungsi integralnya. Ini jadi e min y dipangkatin 3, awalnya dy dx ini dx dy, dx dy. Nah, bagaimana intervalnya? Interval terhadap x, kalau misalkan terhadap x, berarti dari 0 hingga y kuadrat. Jadi ini 0 hingga y kuadrat. Nah, bagaimana kalau y? Nah, kalau y-nya ini berarti dari 0 hingga 3. Nah, kurang lebih seperti ini integral. Nah, kurang lebih urutan pengintegralan kalau misalnya diubah menjadi dy dx menjadi dx dy, kurang lebih seperti ini ya. Nah, pertama kita kuadratkan di kedua sisi untuk mendapatkan nilai x-nya berapa. Jadinya y kuadrat. Nah, lalu kita jadikan x-nya ini interval untuk dx dy-nya, berarti interval integral tentu untuk terhadap x-nya. Nah, ini merupakan urutan kalau misalnya ditukar. Lalu bagaimana pengerjaannya? Kita akan memulainya dengan integral terhadap x-nya terlebih dahulu. Bagaimana integral terhadap x-nya? Pertama, karena ini integral terhadap x, anggaplah e pangkat min y pangkat 3 merupakan konstanta. Kenapa? Karena nggak ada angka x yang bersama dengan e pangkat min y3.
karena nggak ada X nya gitu. Jadi kita anggap pangkat min Y pangkat 3 ini adalah konstanta karena ini integral parsial, sehingga kita dapatkan 0 hingga ke 3 intervalnya. Ini untuk Y nya, ini kita integralkan menjadi X dikali pangkat min Y di pangkat 3 dengan interval 0 sehingga Y kuadrat, sehingga kita dapatkan, kita substitusikan Y kuadratnya ke X, sehingga kita dapatkan integralnya adalah 0 sampai 3 Y kuadrat dikali dipangkatin min Y dipangkat 3. Min Y dipangkat 3. Nah, ini merupakan hasil integralnya dari X pangkat min Y, integral pangkat min Y pangkat 3 terhadap X. Ini nolnya nggak usah di nol, seandainya disubstitusikan itu akan menghasilkan 0 sebenarnya. Jadi boleh ditulis, boleh enggak. Cuman saya tidak akan menulisnya karena hasilnya tetap aja samanya, hasilnya bakal sama aja seperti itu. Sorry. Nah, deh. Ini menjadi DY. Nah, sekarang kita akan integralkan terhadap Y. Bagaimana mengintegralkan terhadap Y? Pertama, kita akan menggunakan integral yang namanya integral substitusi. Nah, kita anggap U-nya ini merupakan min Y dipangkatin 3, sehingga kita dapatkan du dx-nya du dy-nya menjadi min 3Y kuadrat. Nah, dy-nya jadi 1 per min 3Y kuadrat du. Nah, lalu kita substitusikan dy-nya ke sini, sehingga kita dapatkan 0 3Y pangkat 2. Ini jadi U ya. Nah, ini disubstitusikan dy-nya menjadi 1 min 3Y kuadrat du. Nah, ini bisa kita coret, sehingga kita dapatkan integral 0 sampai 3 integral 0 sampai 3 yang awal jadi U kita balikkan lagi. Ini langsung aja ya, ini nggak usah. Sehingga kita dapatkan nih awalnya pangkat U nya ini kita balikkan lagi menjadi min Y pangkat 3 min Y dipangkatin 3. Nah, menjadi lalu dikali min 1 per 3. Nah, dengan interval 0 sampai 3. Nah, setelah itu kita substitusikan 3 sampai 0. Yang pertama kita substitusikan terhadap 3 terlebih dahulu, sehingga kita dapatkan min 1 per 3 dipangkatin min Y pangkat 3. Y-nya kita masukkan ke sini ya. Jadi min 3 dipangkatin 3. Nah, dikurangin min 1 per 3 dipangkatin min 0 pangkat 3 ya. Nah, kita akan dapatkan ini menjadi min 1 per 3 dipangkatin min 27. Nah, dikurang
Ini jadi min 1/3 dipangkatin 0 pangkat 3 jadinya 1 ya. Jadi min 1/3 harusnya, karena pangkatin 0 menjadi 1, sehingga kita tambahkan seperti ini. Ini bisa akan jadinya sehingga hasilnya jadi min 1/3 min 1/3 dipangkatin min 27 ditambah 1/3, atau kita lebih sederhanakan menjadi min 1/3 dipangkatin min 27 dikurangin 1. Nah, ini merupakan hasil pengintegralan dari integral lipat pangkat min y pangkat 3 dx dy. Ini hasil pengintegralannya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan soal nomor 2. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 2. Nah, kita dapatkan, hitunglah integral lipat 3 ini ya, integral lipat 3 menjadi 24. Integral lipat 3 dari 24x dikali y pangkat 2 dikali z pangkat 3. Nah, dv-nya ini terserah ya, misal x y z, z x y, terserah sebenarnya. Nah, kita dapatkan interval x y z nya, x nya itu 0 sampai 1, y nya itu 0 sampai 2, nah z nya itu 0 sampai 3. Lalu kita akan mencari integral lipat 3 dari 24xy kuadrat z pangkat 3 ya. Pertama kita integral dahulu 24x y dipangkatin 2 z dipangkatin 3. Hmm, 24 x y dipangkatin 2 z dipangkatin 3. Nah, dv-nya ini terserah ya, mau integral urutan pengintegralan kayak apa. Apakah dy x y x z x y z, terserah. Nah, saya akan mengintegralkannya terhadap urutan integralnya seperti ini. Saya pengen dz dy dx. Ini urutan pengintegralnya. Maka kalau urutan integral dz dy dx, maka yang di sini adalah 0 sampai 3. Karena saya ingin urutan integralnya dz dy dx, maka saya berarti ini integral tentunya intervalnya berarti ya. Ini 0 sampai 3. Yang kedua y-nya 0 sampai 2. Yang terakhir adalah x-nya 0 sampai 1. Nah, pertama kita integralkan terlebih dahulu terhadap z. Kalau integral terhadap z, kita dapatkan 0 sampai 1, 0 sampai 2. Nah, karena kita ingin mengintegralkan terhadap z, ini dianggap konstanta 24x y kuadratnya dianggap konstanta ya. Nah, z nya kita integralkan menjadi 1/4 z pangkat 4. Ini bisa kita coret ya, jadi 6. Sehingga kita dapatkan integralnya menjadi 0 sampai 1, 0 sampai 2. Ini jadi 6 x y dipangkatin 2 z dipangkatin 4. Nah, ya, seperti ini ya. Interval dari 0 sampai terhadap z ya, 0 sampai 3.
0 sampai 3. Nah, kita substitusikan z-nya dengan 3 sampai 0. Sehingga kita dapatkan 0, 1, 0, 2, 6 X Y dipangkatin 2, Z-nya 3 dipangkatin 4 ya, berarti ini 3 pangkat 4. Aduh sorry, 3 dipangkatin 4. Nah, ini dulu dikurang 6x y kuadrat 0 pangkat 4. Sorry, 0 pangkat 4. Nah, lalu hasil integral kayak gimana? Hasil integralnya, hasil integral terhadap z-nya ini udah pasti 0, dikurangin. Nah, 3 pangkat 4 adalah 3 kali 3 9, 3 kali 9 berarti 81 ya. 3 pangkat 4 itu 81 berarti ya. 81 berarti. Satu ya, y kuadrat 6x 0 sampai 2, 0 sampai 1. Nah, atau kita bisa ubah lagi menjadi 0 sampai 1, 0 sampai 2. 81 kali 6 kan jadinya 246 ya, 246. Sorry, bukan 256, tapi melainkan 486 x y kuadrat. Nah, jangan lupa tersisa yang namanya dy dx. Nah, ini integral terhadap z-nya. Lalu kita akan berlanjut ke integral terhadap y. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita integral terhadap y. Bagaimana integral terhadap y? Pertama, kita akan mengintegralkan terhadap y ya, 0 sampai 1, 486 486x itu kita anggap sebagai konstanta. Nah, karena kita mengintegral terhadap y, maka kita dapatkan integral terhadap y menjadi 1/3 y dipangkatin 3 dengan interval 0 sampai 2. Nah, selanjutnya 486 ini bisa dibagi ya menjadi 162. Nah, sehingga kita dapatkan integral terhadap y-nya adalah 162 x y dipangkatin 3. Nah, dengan interval 0 sampai 2. Kita substitusikan ya y-nya dengan 2. Sehingga kita dapatkan integral 162 x 2 pangkat 3 dikurang 162 x 0 pangkat 3. Nah, ini kan hasilnya jadi 0 nih. Apapun dikaliin 0 ya 0. Nah, ini kita dapatkan 162 x 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi seperti ini ya, sehingga kita dapatkan integralnya 162 dikali 8 berarti 1296 x. Nah, selanjutnya kita akan mengintegralkan terhadap dx, yaitu terhadap x, sehingga integral terhadap x-nya adalah
12096x, sehingga kita dapatkan ini jadi 1/2 x di pangkat 2. Nah, dengan interval 0 sampai 1. Nah, ini bisa kita coret menjadi 648 ya. Jadi 648 x di pangkatin 2. Nah, 1 hingga 0. Nah, ini integral terhadap x-nya. Lalu kita substitusikan ya. Substitusikan terhadap x 1 hingga 0-nya. Sehingga kita dapatkan 648 dikali 1 kuadrat dikurangin gini aja ya, 648 0 pangkat 2. Ini udah pasti 0, 1 pangkat 2 ada 1, jadi ini 648 dikurangin 0. Nah, sehingga kita dapatkan integral terhadap x-nya adalah 648. Nah, ini 648 merupakan integral lipat 3 dari 24 x y pangkat 2 z pangkat 3. Itu merupakan hasil pengerjaan hasilnya. 648 adalah hasilnya dari integral s integral 3 lipat lipat 3 dari 24 x y pangkat 2 z pangkat 3. 648 ya. Ini hasilnya. Berikut sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.